Bismillahirrahmanirrahim. Jadi masih tentang pembahasan tentang pemuda dan perjuangan-perjuangannya dan apa yang harus kita teladani dari pemuda-pemuda masa yang lalu misalnya, atau pemuda sekarang yang masih mempunyai beberapa kelebihan besar untuk kita jadikan contoh. Baik, dipersilahkan Pak Rifki. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, masih dalam konteks pembicaraan syuban, pemuda. Jadi ya kita sadari sendiri, kita yang masih muda ini, masa iya kita sebagai pemuda toh kita yang dibutuhkan, bukan kita yang dibutuhkan. Seharusnya kita merasakan bukan kita yang dibutuhkan oleh negara, tapi kita yang membutuhkan negara. Buat apa? Buat kita banggakan negara itu. Nah, itu. Jadi pemuda yang seharusnya tetap yang mempunyai intelektual, yang mempunyai pemikiran atau ide-ide yang baik, yang bagus, selalu aktif di bidang baik hubungan, selalu aktif dalam 3 hubungan, esensi 3 hubungan. Makna di balik 3 hubungan apa? Yang pertama, hablum minallah, hubungan kita kepada Allah. Yang kedua itu hablum minan nas, hubungan kita kepada manusia, sesama manusia. Yang ketiga itu hablum minal alam, hubungan kita terhadap alam sekitar. Nah, atau ini yang dikenal dengan environmental ethics, ya, etika tentang kehidupan. Nah, makanya karena pembahasan sekarang adalah kehidupan di pemuda dalam era sekarang ini, toh bagaimana? Iya, kita masuki dalam konteks apa itu? Masukkan, kita ada aktif lah, kita masuk dalam dunia peradaban sekarang ini, dalam dunia modernisasi sekarang ini. Tapi jangan tabrak 3 hal ini. Jangan tabrak hubungan kita kepada Allah, jangan tabrak hubungan kita sesama manusia, jangan tabrak hubungan kita dalam alam sekitar. Kenapa? Yang pertama, ketika kita sudah menabrak hubungan kita kepada Allah, toh apa itu? Sosok pemuda-pemuda Islam yang dahulu, yang abid, ahli ibadah, yang alim, yang pintar, yang cerdas dan segala macamnya. Nah, ketika memang banyak pemuda sekarang yang pintar, tapi itu menabrak norma-norma ketuhanan. Dia keterlibatan dalam dunia uluhiyah, dalam perkara Tuhan. Sehingga apa? Wong banyak orang pintar tapi tidak sholat. Mau puasa tapi tidak puasa. Itu pemudanya itu. Bahaya. Kenapa? Karena sudah menabrak potensi kita hidup, esensi kita hidup, tujuan kita hidup apa? Liya'budullah, menyembah Allah. Itu. Yang nomor 2, kita harus menjaga hubungan kita sesama manusia. Jadi sebagai pemuda bukan malah membuat permusuhan dalam kehidupan. Oh, ini banyak sekarang. Pemuda-pemudanya yang merusakkan dunia peradaban. Bukanlah pemudanya yang menyatukan yang berpisah. Bukan memisahkan yang bersatu. Nah, itu banyak yang terjadi. Nah, yang nomor 3, hubungan dengan alam. Bagaimana? Kita lestarikan. Janganlah kita rusak keadaan alam kita ini. Supaya dunia kita ini, supaya negara kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, ini. Sehingga pemuda-pemuda di negara ini adalah pemuda yang muhyis sunnah inda fasadil ummah, yang tetap mengerjakan sunnah-sunnah baginda ketika fasadil ummah, umat sudah rusak. Apa sih tanda-tanda rusaknya umat? Itu sudah ini. Di antaranya adalah kita akhir zaman ini. Perkembangan alat-alat canggih, perkembangan modernisasi, perkembangan alat-alat elektronik. Iya, boleh kita main elektronik, ini boleh. Kita main gadget itu boleh. Tapi kontrollah dalam hal itu.
Jangan terlalu kita fokus. Kata saya tadi, karena ini hanya permainan, jangan terlalu serius. Bersungguh iya, tapi jangan terlalu serius. Karena kalau kita serius, enggak terjadi patah hati. Jadi saya teringat waktu itu di Mesir ketika pemerintahan masih dipegang oleh Salahuddin Al-Ayyubi, ada seorang Kristen itu bertanya kepada anak kecil, "Loh, kamu kok nangis?" Si anak kecil ini menjawab, "Bagaimana saya tidak menangis? Saya melihat ada seorang pemuda semuanya hebat, mahir di dalam memanah. Sementara saya ini belajar belum bisa juga belajar memanah. Saya memanah tetap meleset, saya memanah tetap nggak bisa. Bagaimana saya suatu saat nanti akan menjadi apa jika sampai sekarang pun saya belum bisa memanah?" Akhirnya si orang Kristen ini ketakutan. Loh, ini masih kecil sudah memikirkan negara. Ini masih kecil sudah memikirkan keadaan suatu saat nanti. Bagaimana orang Kristen bisa bangkit kalau orang Islamnya seperti ini? Akhirnya setelah Salahuddin Al-Ayyubi itu wafat, lalu pemerintahan diganti oleh pemerintahan selanjutnya di Andalusia, Spanyol, itu dilihat apakah orang Islam masih kuat atau tidak. Tiba-tiba ada seorang Kristen itu bertanya kepada seorang pemuda yang sedang berada di pojok yang sangat gelap, sedang menangis. Ditanya pemuda ini, "Wahai pemuda, kenapa kamu sedang menangis?" Dengan bahasa Arab beliau mengatakan, "Faraqatni habibati." Kekasihku telah meninggalkanku. Akhirnya seorang Kristen ini melihat ada perubahan. Dulu anak kecil menangis gara-gara panahnya itu selalu meleset, sehingga dia takut tidak bisa memperjuangkan Islam. Nah, ini sudah patah hati, ini sudah tidak memikirkan negara ini sudah tidak memikirkan Islam. Berarti sudah ada kelemahan dalam Islam itu sendiri. Saatnya kita harus bergerak, saatnya kita harus mengusir orang-orang Islam ini dari kota Andalusia. Akhirnya Andalusia pun juga jatuh di tangan Ratu Elizabeth pada waktu itu. Jadi kehilangan semangat dari seorang pemuda karena terpengaruh terhadap situasi yang mereka hadapi, itu akan melemahkan bukan hanya pada diri mereka sendiri, tetapi juga berpengaruh terhadap negara dan keadaannya. Karena setiap keadaan di negara ataupun di salah satu tempat dimanapun saja, itu tergantung dari pemudanya. Kalau pemudanya sudah tidak mempunyai cita-cita, sudah tidak mempunyai jalan berpikir yang benar, hal itu justru bukan memberikan dampak yang baik terhadap keadaan sekitar, tapi malah akan memberikan keburukan atau malah menjadikan kesempatan untuk orang-orang lain mengelabui kita. Karena sebenarnya kalau kita dulu dijajah dengan senjata, tetapi kita sekarang dijajah dengan cara berpikir yang keliru. Kita dijajah pikirannya, bukan orangnya. Kita dijajah ekonominya. Kita lagi tidak menjajah kita untuk mengajak perang, nggak ada. Karena sebenarnya kita sudah diketahui oleh para penjajah kalau kita sudah kuat, karena akan dibantu oleh negara lain misalnya. Dan saya masih heran, waktu itu Belanda itu menjadi negara paling kuat ketika kita dijajah oleh Belanda itu beberapa ratus tahun. Tetapi Belanda itu dijajah oleh Jerman hanya 5 tahun, hanya 5 hari selesai. Belanda ditaklukkan oleh Jerman hanya 5 hari. Kita ini dijajah oleh Belanda beberapa ratus tahun. Itu betapa lemahnya kita waktu itu. Tetapi sekarang kita sudah tidak seperti itu lagi. Kita mempunyai Nahdlatul Ulama, mempunyai NKRI, mempunyai tentara. Dan kita sudah untuk dijajah seperti itu. Yang dijajah adalah cara berpikir dari anak mudanya. Anak mudanya dibuat menjadi gamer sehingga kehilangan waktu. Anak mudanya dibuat menjadi artis desa sehingga fokusnya ke TikTok terus, fokusnya ke buat video terus. Videonya pun juga kadang kurang tidak bermanfaat, tetapi juga ada yang kreatif dan bermanfaat, dan itu yang perlu kita tiru. Nah, iya juga.
perlu kan pemuda sekarang itu kan kalau berbicara so pasti kan depresinya yang membuat pemuda di negara itu sendiri tidak berkembang itu permasalahan yang paling yang paling apa itu yang sangat kerap kali terjadi apa permasalahan perasaan cinta. Nah lagi ini saya teringat akan kata-kata Rumi itu, Jalaluddin Rumi itu. Setiap manusia, kita itu sebagai manusia, justrunya ditarik dengan beberapa keinginan. Ingin ini, ingin itu. Nah, rasa ingin, rasa suka, itu kan cinta. Loh, tugas kita itu apa? Kontrol lah. Jangan sampai cinta, jangan sampai keinginan itu yang menguasai kita. Akan tetapi kitalah yang harus menguasai itu semua. Nah ini, kenapa kok pemuda sekarang itu malah ketika sudah sakit hati gara-gara ini, cepet dah, udah putus asa, ndak mau sekolah lagi, ndak mau kuliah lagi, udah kerja aja wes. Loh, ini kan pemudanya berarti pikirannya sudah terkena serangan. Makalah cintailah dengan akal sehat kalian, dengan akal sehat kita. Ojo pas terlalu apa itu ya, kalau dalam dunia cinta kita pas udah soalnya itu ya Majnun udah berlalu. Jangan sampai terlelap gara-gara masalah cinta. Ya, kadang ada seorang laki-laki itu sampai mengatakan seperti ini, masalah negara sudah ada pejabat yang mengurus, masalah laut sudah ada menteri yang mengurus, masalah agama sudah ada NU dan Muhammadiyah, sudah ada Menterian Agama, sudah ada MUI yang mengurus, masalah moral sudah ada kiai yang mengurus. Tugasku hanyalah menjagamu sampai mati. Ini kata-kata buaya. Itu kata-kata yang sering dilontarkan oleh pemuda yang tidak berprestasi karena dia tidak dibutuhkan, jadi yang dijaga si dia terus akhirnya dia nggak punya komitmen. Jadi bagi seorang pemuda di Al-Quran itu Al-Kahfi, di surah Al-Kahfi itu mereka yang kabur untuk mempertahankan imannya dari serangan orang-orang kafir, mereka semuanya adalah seorang pemuda. Seorang pemuda mempertaruhkan nyawanya demi agama. Sekarang kalau kita ditanya sekarang, apakah ada seorang pemuda yang mempertaruhkan agamanya demi agama? Maka jawabannya adalah dibalik. Bukan jangankan mengorbankan nyawa demi agama, bahkan orang sekarang ke agamanya sendiri itu tidak mengerti. Bagaimana mungkin orang yang tidak mengerti tentang agamanya sendiri mereka akan mempertahankannya? Sehingga kalau mereka banyak yang berpikir bahwa segala sesuatu itu harus dilandasi dengan cinta yang buta, ya akhirnya akan melukai mereka sendiri. Masa kita hanya berpikir, oh kita sebentar lagi akan menikah, setelah menikah punya anak lalu bekerja. Terus manfaat kita, terus peran kita dalam kehidupan ini untuk menyebarkan ilmu, untuk menyebarkan kebaikan itu di mana? Kalau berpikir secara kapitalistik seperti itu yang perlu dipertanyakan bagi anak-anak muda sekarang. Jadi bagi teman-teman yang masih muda, kan saya sendiri masih muda juga, jangan sampai mengorbankan segala hal termasuk masa depanmu hanya untuk keadaan yang sedang menekanmu sekarang. Berjuanglah dan tetaplah belajar. Ijhad wala taksal wala taku kafilan fanadamatul uqba liman yatakasalu. Bersungguh-sungguhlah dan jangan pernah bermalas-malasan. Wala taku kafilan, oh jangan jadi orang yang bodoh. Fanadamatul uqba liman yatakasalu. Kenapa? Penyesalan itu bagi orang yang bermalas-malasan. Nah, banyak kok orang-orang tua sekarang itu menyesal
Karena apa? Karena masih mudanya tidak berpendidikan, karena masih mudanya itu tidak berilmu, sehingga mereka menjadi orang bodoh, menjadi orang yang la ilma lahu, tidak mempunyai ilmu. Mereka apa itu? Menyesal. Nah ini penyesalan akan kita rasakan ketika kita sudah melakukan hal itu. Ketika kita sudah melakukan bermalas-malasan itu sendiri. Toh maka dari itu tetaplah kita menjadi pemuda yang kuat, bersemangat dalam mencapai cita-cita kita, bersungguh-sungguh dalam mencapai cita-cita kita. Kenapa? Karena ketika kita itu ingin mencapai misi, jika misi kita tidak tercapai, pasti ada kesalahan dalam teorinya. Pasti ada kesalahan, entah itu dari ini, entah akhlak kita yang kurang, entah dari faktor ini pasti. Nah, dari apa itu? Ketidaktercapaian ini, dia pas minder, jangan pas minder. Jangan pas putus asa, itu bukan jiwa pemuda. Sebetulnya itu bukan jiwa pemuda. Pemuda itu harus kuat. Makanya identik dengan warna hijau kan pemuda kan. Harus kuat, harus tumbuh subur. Nah, oleh karena itu, jangan pernah untuk berputus asa untuk mencapai sesuatu misi meskipun seringkali gagal. Dari beberapa teori yang kita laksanakan tetap gagal. Udahlah, saya pasrah. Enggak, jangan gitu. Kita tetap harus berjalan. Makanya kata Rumi, saya ingat itu. Jika kamu cinta, iya kejarlah. Enggak bisa berlari, berjalanlah, kata Rumi. Enggak bisa berjalan di tempat. Yang penting ada gerakan, kata Rumi. Nah ini esensinya gimana? Cita-cita itu kan harapan itu cinta. Nah kan cinta itu jangan pas aplikasikan dalam lawan jenis selalu lah, dalam ilmu kayak pelajaran semuanya kita itu namakan cinta. Kenapa? Kata Rumi juga semuanya ada di cinta. Nah, oleh karena itu setidaknya kita ada gerakan, jangan pas udah. Itu udah bukan prinsip pemuda itu. Jadi tetaplah bersemangat dalam mencapai cita-cita itu. Jadi semoga perbincangan kali ini membawa bermanfaat dan barokah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.